Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiara Alifa Putri Nayardinang Saya Cika Lazara Faradiba. dan kami berasal dari SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami, yaitu efektivitas asam asetat dari ekoenzim kulit jeruk purut Citrus hystrix sebagai antimikroba terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Luka kronis adalah luka yang sudah lama terjadi atau menahun dan beresiko terinfeksi dengan penyembuhan yang lebih lama akibat adanya gangguan selama proses penyembuhan luka. Membersihkan luka dengan cuka encer asam asetat 0,5% memberikan efek antimikroba yang signifikan, terutama pada luka kronis yang rentan terhadap infeksi bakteri patogen Pseudomonas aeruginosa. Bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan fisiologis pada sel normal. Menurut Islami, pada tahun 2022, ekoenzim merupakan hasil fermentasi dari bahan organik seperti kulit buah, sayur-sayuran, gula, dan air. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas asam asetat dari ekoenzim kulit jeruk purut sebagai antimikroba terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Una dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa asam asetat merupakan senyawa organik yang mengandung gugus asam karboksilat. Asam asetat dalam konsentrasi rendah digunakan sebagai antimikroba. Ekoenzim adalah larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik gula dan air. Ekoenzim kulit jeruk purut dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri karena kandungan asam asetatnya. Menurut penelitian Islami 2022, kulit jeruk purut memiliki kadar asam asetat yang lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk pesaman, jeruk gunung omeh, dan jeruk nipis. Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri gram negatif yang termasuk ke dalam famili Pseudomonadaceae. Pseudomonas aeruginosa bersifat patogen ketika memasuki daerah dengan sistem pertahanan tidak normal, seperti kerusakan jaringan kulit. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus di Laboratorium Biologi di Sekolah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Penelitian ini memiliki 3 prosedur penelitian, yaitu pembuatan ekoenzim dari kulit jeruk purut, pemerolehan asam asetat, dan uji bakteri. Pertama, campuran fermentasi dibuat menggunakan kulit jeruk purut, molase, dan aquades dengan perbandingan 3:1:10. Kemudian campuran akan difermentasi selama 14 hari. Setelah itu, ampas bahan organik dipisahkan dari hasil ekoenzim. Lalu, pH ekoenzim diukur menggunakan pH meter. Hasil ekoenzim kemudian didiamkan kembali selama beberapa hari agar terjadi pemisahan antara pelarut dan larut. Supernaton yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk digunakan. Kadar asam asetat diukur menggunakan metode titrasi asam basa. Sebanyak 2 ml sampel asam asetat diencerkan dengan menambahkan 8 ml aquades. Selanjutnya diberi indikator PP 1% sebanyak 2 tetes. Sampel kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna tepat pada titik akhir ekuivalen pada pH 8,0 sampai 9,6. Kadar asam asetat dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian asam asetat yang diperoleh diencerkan sehingga kadar asam asetat menjadi 0,5%, lalu digunakan untuk uji bakteri. Uji bakteri dilakukan dengan metode difusi cakram, yaitu dengan menginokulasikan bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan memoluskan 1 oc bakteri pada media agar. Lalu kertas cakram yang sudah direndam dengan asam asetat murni 0,5% dan asam asetat dari ekoenzim 0,5% diletakkan di atas media agar yang sudah diinokulasikan bakteri. Setelah itu, bakteri diinkubasikan pada suhu 37 derajat atau suhu hangat selama 18-24 jam. Hasil uji bakteri dianalisis secara kuantitatif dengan cara mengukur diameter daerah hambatan di sekitar kertas cakram menggunakan garis. Pada pembuatan ekoenzim dari kulit jeruk purut, cairan ekoenzim yang diperoleh berwarna coklat keruh dan beraroma asam jeruk yang menyengat dan segar. Pada kadar asam asetat ekoenzim dari kulit jeruk purut, melalui proses titrasi asam basa, diketahui volume rata-rata NaOH 3,25 ml. Diperoleh hasil kadar asam asetat ekoenzim sebesar 4%. Sedangkan pada uji pH ekoenzim dari kulit jeruk purut, asam asetat dari ekoenzim kulit jeruk purut memiliki pH 3,72. Pada cawan A yang tidak diberikan perlakuan, terlihat bahwa cawan A memiliki pertumbuhan bakteri yang optimal. Untuk cawan B yang diberi perlakuan kertas cakram asam asetat 0,5%, terlihat zona bening atau zona hambat yang terbentuk pada daerah sekitar kertas cakram dengan diameter rata-rata sebesar 8,7 mm. Untuk cawan C yang diberi perlakuan kertas cakram asam asetat 0,5% dari ekoenzim kulit jeruk purut, terlihat juga zona bening yang terbentuk pada daerah kertas cakram dengan diameter rata-rata sebesar 7 mm. Hal ini membuktikan bahwa asam asetat dari ekoenzim jeruk purut efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian ini adalah pertama, warna coklat keruh dan bau asam yang ditunjukkan oleh ekoenzim menandakan keberhasilan proses fermentasi. Ekoenzim yang didapat juga bersifat asam dengan pH rendah sebesar 3,72. Kedua, asam asetat yang diperoleh dari hasil ekoenzim kulit jeruk purut dapat digunakan sebagai antimikroba bakteri dengan menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.